A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Hannibal Lecter bukan sekadar pembunuh berantai. Dia adalah anomali, seseorang yang tidak hanya mematikan tetapi juga memikat. Saat pertama kali kita melihatnya dalam The Silence of the Lambs, dia bukan sosok yang brutal. Tidak ada teriakan, tidak ada darah. Dia duduk tenang di dalam selnya mengenakan pakaian rapi dan menatap kita dengan sorot mata yang seolah-olah sudah membaca isi kepala kita. Dia tidak berteriak, tidak mengancam, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang lebih mengerikan dari seorang pembunuh biasa. Hannibal bukan tipe psikopat biasa. Dia memiliki IQ yang sangat tinggi, mungkin di atas 140. Dia fasih berbicara dalam beberapa bahasa, memahami seni dan sejarah, serta memiliki wawasan luas dalam bidang psikologi. Hal ini membuatnya sangat berbahaya, karena dia bisa membaca emosi dan pola pikir seseorang hanya dari gestur kecil atau pilihan kata. Saat berbicara dengan agen FBI Clarice Starling, dia bisa mengetahui masa lalunya hanya dari parfum yang dia pakai dan cara dia berbicara. Dia tidak hanya mengamati, dia membedah psikologi lawannya dalam hitungan detik. Salah satu ciri khas Hannibal adalah kemampuannya untuk mengendalikan orang lain tanpa mereka sadari. Dia bisa membuat seseorang percaya bahwa mereka memiliki kendali, padahal sebenarnya dialah yang mengatur segalanya. Dalam The Silence of the Lambs, Clarice Starling awalnya merasa bahwa dia sedang menginterogasi Hannibal. Namun perlahan Hannibal lah yang justru mengorek informasi tentang Clarice. Dengan hanya beberapa pertanyaan, dia berhasil menggali trauma masa kecilnya dan membuatnya kehilangan keseimbangan emosional. Begitulah Hannibal bekerja. Dia tidak perlu kekerasan untuk mengendalikan seseorang. Dia hanya perlu berbicara. Satu hal yang membedakan Hannibal dari pembunuh lainnya adalah gaya hidupnya. Dia bukan hanya seorang pembunuh, tapi juga seorang seniman. Dia menyukai musik klasik, lukisan Renaissance, dan makanan gourmet. Namun, yang mengerikan adalah makanan favoritnya adalah manusia. Bagi Hannibal, membunuh bukan hanya sekedar aksi brutal, itu adalah seni. Dia tidak membunuh sembarangan. Dia memilih korbannya dengan cermat seperti seorang koki memilih bahan terbaik. Dia mengolah daging manusia dengan teknik memasak tingkat tinggi, menjadikannya bagian dari karya seni kulinernya. Ini yang membuat Hannibal begitu mengerikan. Dia tidak membunuh karena dorongan emosi. Dia membunuh dengan kesadaran penuh, dengan keindahan, dengan perhitungan, seolah-olah itu adalah ritual sakral. Sebagian besar psikopat masih memiliki emosi dasar seperti kemarahan atau kebanggaan. Tapi Hannibal, dia hampir tidak memiliki emosi manusia biasa. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan, dan tidak ada empati. Ketika dia dihina, dia tidak bereaksi dengan marah. Dia hanya diam, mengingat kata-kata itu, menyimpannya dan membalasnya di waktu yang tepat dengan cara yang mengerikan. Saat dia membunuh seseorang, dia tidak tergesa-gesa atau panik. Dia melakukannya dengan tenang seolah-olah itu adalah bagian dari rutinitasnya. Hannibal Lecter bukan sekedar pembunuh. Dia adalah teka-teki psikologis yang sulit dipecahkan. Apakah dia seorang psikopat atau sesuatu yang lebih kompleks? Untuk memahami Hannibal, kita harus membedakan dua istilah yang sering dianggap sama, psikopat dan sosiopat. Jika ia adalah psikopat, maka ia tidak memiliki empati, tetapi sangat tenang, cerdas, dan mampu berbaur di masyarakat. Dia tidak mudah terpicu emosi dan cenderung sangat terkontrol. Jika ia merupakan sosiopat, maka ia lebih impulsif, lebih mudah marah, dan sulit membangun hubungan sosial yang stabil. Hannibal jelas seorang psikopat kelas atas. Dia tidak mudah tersulut emosi, dia bisa berpura-pura menjadi orang biasa, dan paling menakutkan, dia menikmati kejahatannya dengan cara yang begitu elegan. Para ahli neuroscience menemukan bahwa otak psikopat memiliki perbedaan struktur dibanding orang biasa, terutama pada dua bagian penting,
amigdala, dan korteks prefrontal. Amigdala pada psikopat bagian ini kurang aktif. Itu sebabnya mereka tidak merasa takut, tidak punya rasa bersalah, dan tidak memiliki empati. Hannibal tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan bahkan dalam situasi berbahaya. Dia bisa tetap tenang meskipun berada dalam penjara atau menghadapi polisi bersenjata. Korteks prefrontal pada kebanyakan kriminal biasa bagian ini kurang aktif, yang menyebabkan mereka impulsif dan ceroboh. Tapi pada Hannibal, korteks prefrontalnya justru bekerja dengan sempurna. Dia sangat terkontrol, perencana ulung, dan bisa menyusun strategi dengan cermat. Ini berarti Hannibal bukan hanya psikopat biasa. Dia adalah versi superior dari seorang psikopat. Tidak hanya tidak berperasaan, tapi juga sangat cerdas dalam mengendalikan dirinya. Dalam psikologi ada konsep yang disebut dark trait personality, 3 sifat berbahaya yang sering muncul pada individu dengan kecenderungan kriminal tingkat tinggi. Yang pertama adalah psikopati, tidak memiliki empati dan bersikap dingin. Yang kedua adalah narsisme, merasa lebih unggul dari orang lain. Yang ketiga adalah machiavellisme, manipulatif dan tidak segan-segan melakukan apapun demi tujuannya. Hannibal memiliki ketiganya. Dia bukan hanya dingin dan tak berperasaan, tetapi juga sangat sadar akan keunggulannya. Dia menikmati momen ketika dia bisa menunjukkan bahwa dia lebih pintar dari orang lain, bukan sekedar membunuh, tapi juga mempermainkan mereka. Dalam Hannibal Rising, kita melihat sisi awal Hannibal. Dia bukan hanya membunuh demi bertahan hidup, tetapi juga membunuh dengan gaya yang artistik, seperti seorang maestro yang sedang menciptakan simfoni pembunuhan. Ada beberapa kasus pembunuhan berantai di dunia nyata yang memiliki kemiripan dengan Hannibal, tetapi tidak ada yang memiliki semua sifatnya sekaligus. Yang pertama adalah Ted Bundy, seorang manipulator tanpa empati. Ted Bundy dikenal sebagai pembunuh berantai dengan karisma luar biasa. Dia bisa membuat orang percaya hanya dengan senyuman. Sama seperti Hannibal, Bundy sangat cerdas dan mampu membaca orang lain. Namun, Bundy tidak memiliki gaya dan kontrol diri yang tinggi seperti Hannibal. Dia impulsif dan akhirnya tertangkap karena kecerobohannya sendiri. Yang kedua ada Jeffrey Dahmer, kanibal berhati dingin. Jeffrey Dahmer membunuh 17 pria dan mengkonsumsi beberapa korbannya. Sama seperti Hannibal, dia adalah seorang kanibal yang merasa tidak bersalah atas tindakannya. Namun, berbeda dengan Hannibal, Dahmer adalah sosok yang sangat terganggu mentalnya dan tidak memiliki keanggunan atau kecerdasan tinggi seperti Hannibal. Hannibal Lecter hanyalah karakter fiksi, tapi apakah dia sepenuhnya hanya khayalan? Atau sebenarnya ada orang-orang seperti dia di dunia nyata? Banyak yang mengira bahwa karakter Hannibal Lecter terinspirasi dari pembunuh asli. Penulis Thomas Harris yang menciptakan Hannibal pernah bertemu dengan seorang dokter kriminal bernama Dr. Alfredo Bali Trevino. Trevino adalah seorang dokter asal Meksiko yang membunuh pacarnya dengan metode bedah yang sangat bersih. Dia memotong tubuh korbannya dengan teknik seperti dalam operasi medis, lalu menyembunyikan jasadnya dengan tenang, tanpa terlihat panik. Yang mengejutkan, setelah ditangkap dan dipenjara, Trevino tetap tenang dan sopan, persis seperti Hannibal. Bahkan dia bisa berbicara dengan orang-orang dengan penuh kehangatan, seolah-olah dia bukan seorang pembunuh. Thomas Harris bertemu dengannya di penjara dan merasa terpesona dengan caranya berbicara. Trevino bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki keanggunan dalam berbicara, sama seperti Hannibal dalam film. Hannibal terkenal karena memakan korbannya dengan penuh seni. Sayangnya, ini bukan hanya ada di film. Beberapa pembunuh di dunia nyata juga melakukan hal yang serupa. Yang pertama, Issei Sagawa. Sagawa adalah seorang pria Jepang yang membunuh dan memakan seorang wanita Prancis pada tahun 1981. Dia bahkan menggambarkan pengalaman itu dalam buku, seolah-olah itu adalah sesuatu yang normal. Yang mengejutkan, dia tidak dipenjara lama dan sekarang hidup bebas di Jepang. Yang kedua adalah Armin Meiwes, disebut The Rothenburg Cannibal. Dia membunuh dan memakan seorang pria yang secara sukarela ingin dimakan. Meiwes memasak daging manusia dengan metode fine dining, seperti yang dilakukan Hannibal. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa ada orang di dunia nyata yang memiliki pola pikir yang mirip dengan Hannibal. Mereka tidak sekedar membunuh, tetapi menghargai seni dari tindakan mereka, seolah-olah itu adalah bagian dari ritual.
Daya tarik sang monster Hannibal bukan sekedar karakter jahat. Dia menarik, dia mempesona, dan itulah yang membuatnya lebih berbahaya daripada pembunuh biasa. Kenapa kita sebagai penonton justru menyukai Hannibal, meskipun kita tahu dia adalah seorang pembunuh? Salah satu alasan kita tertarik pada Hannibal adalah karena dia cerdas. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai sapiosexual attraction, ketertarikan terhadap kecerdasan yang luar biasa. Dalam film, kita melihat karakter lain seperti Clarice Starling dan Will Graham dari Hannibal TV series yang juga secara tidak sadar tertarik dengan caranya berpikir. Ada teori psikologi yang disebut dark empathy, di mana seseorang bisa memahami emosi orang lain tetapi tidak memiliki empati. Ini membuat mereka bisa memanipulasi orang dengan sangat baik. Hannibal adalah contoh terbaik dari ini. Dia tahu bagaimana membuat kita nyaman, bahkan ketika kita tahu bahwa dia berbahaya. Dia bukan sekedar membunuh untuk kepuasan, tetapi dia juga menikmati permainan psikologis dengan korbannya. Hannibal mungkin hanya karakter fiksi, tetapi ada orang-orang di dunia nyata yang memiliki pola pikir seperti dia. Beberapa bahkan hidup di tengah masyarakat tanpa kita sadari. Yang lebih menakutkan adalah banyak dari kita justru terpikat dengan kepribadiannya, dengan kecerdasannya, dengan cara berbicaranya. Dan ini mengundang pertanyaan besar, apakah kita benar-benar takut pada Hannibal ataukah kita mengaguminya?